Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat, agar puyuh tak dapat lompat. Jawablah salam saya dengan semangat jikalau Anda umat Muhammad. Perkenalkan, nama saya Yuniarsi Payu, mahasiswa Politeknik Negeri Manado, dari jurusan Administrasi Bisnis, kelas 2 Manajemen Bisnis 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan dan serta kesehatan. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Karena beliaulah yang membawa misi ajaran agama Islam sampai ke penjuru pelosok dunia, sehingga kini kita berada di dalam kesejukan dan kedamaian di bawah naungan Islam. Pada kesempatan yang singkat ini, saya akan menyampaikan ceramah pada hari ini dengan judul Remaja di Masa Modern. Mendengar kata remaja, maka pikiran kita akan terbayang pada sesosok anak manusia yang sedang mengalami masa pubertas, atau dalam kamus gaul biasanya kita kenal dengan sebutan ABG. Remaja adalah harta kekayaan yang paling berharga bagi dunia. Mereka adalah generasi penerus bangsa, bahkan calon pemimpin dunia. Jika remaja baik, maka dunia pun akan berseri menghadapi masa depan yang aman, tentram, dan penuh kedamaian. Kita semua pastinya ingin menjadi remaja yang unggul, bukan? Insya Allah, kita semua bisa menjadi a winner and student idol. Tapi bagaimana caranya? Apakah dengan duduk manis di kelas atau dengan menjadi kutu buku kita bisa meraihnya? Tentu tidak. Tahu nggak sih, gaul itu kunci sukses nomor 1 buat jadi pelajar unggulan di era informasi. Kenapa begitu? Karena untuk menjadi seorang bintang pelajar dan idola, kita harus ada strategi masing-masing. Yang diantara lainnya adalah, yang pertama, kita harus bergaul dengan orang tua. Kenapa? Karena remaja yang akrab dengan orang tua pasti akan mendapat ridho Allah yang lebih besar dari tiap doa tulus yang orang tua panjatkan. Terdapat dalam hadis ini, ridho Rabbi fi ridhol walidain. Artinya, ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Hadis riwayat Tabarani dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah gaul dengan dosen. Kenapa? Karena dosen itu adalah orang tua kita setelah ayah dan ibu. Kalau dosen-dosen kita sudah ridho, maka bayangin betapa lancarnya mereka dalam mendidik kita dengan penuh kasih sayang, dan hasilnya sungguh banyak ilmu dan pengetahuan yang akan kita dapatkan dari mereka. Terdapat dalam hadis ini, man alamani harfan faqad kuntu abadan. Artinya, siapa yang mengajarkanku satu huruf saja, maka aku rela menjadi hamba sahaya baginya. Hadis riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang ketiga adalah gaul dengan teman. Kita lebih sering ngabisin waktu dengan teman, bukan? Teman sejati adalah teman yang saling mendukung, saling menguatkan, dan saling menolong untuk bersama-sama menjadi remaja unggulan. Tapi awas, sebagian dari teman kita hanya mau bergaul demi kesenangan saja. Ketika kita sedang sedih dan perlu ditemani, mereka justru menghilang atau meninggalkan kita. Bahkan ada juga teman yang menghalang-halangi dan mempengaruhi kita di saat kita sedang menjalankan ibadah puasa. Misalnya, ada teman yang mengajak kita bermain petasan atau mercun saat orang ibadah. Masya Allah, semoga kita tidak meniru hal buruk yang dapat merugikan diri kita sendiri. Semakin lama kita hidup, semakin jauh kita melangkah. Semakin banyak yang kita tahu, tapi awas jangan sampai terjerumus dalam hal-hal yang membuat kita rugi. Rugi lahir maupun rugi batin. Apalagi saat ini adalah bulan suci Ramadan, yang dimana pada bulan ini kita benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita termasuk orang yang beriman dan orang yang sabar?
Sekarang ini zamannya modern, serba canggih, serba teknologi. Mau bicara sambil tatap muka, tinggal video call. Mau tahu tentang dunia yang up to date, tinggal browsing di internet. Mau tahu kabar sanak saudara keluarga yang tinggalnya jauh dari kita, tinggal di telepon. Mau tahu status teman dan upload foto terbaru, tinggal online Facebook sambil chattingan. Suntuk di rumah tinggal SMS-an. Masya Allah, serba mudah ya. Mengapa di setiap mudah terbitlah susah? Karena mengapa di setiap kemajuan adalah tinggal kemunduran. Hanya ada satu kuncinya. Apa itu? Yaitu adalah hati. Mengapa hati? Karena hati kita telah dibutakan oleh nikmatnya dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullu mauludin yuladul ala fitrah fa'abawahu biwahu hidani ayyu nafshironni ayyu umat insani." Yang artinya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Oleh karenanya, jangan tunggu sampai besok. Mulailah dari sekarang. Marilah kita menjaga keimanan kita agar terhindar dari rayuan indah gombalnya dunia. Mulai sekarang, siapkanlah diri kita menyongsong kesuksesan. Giatlah belajar, teraturlah jalani kehidupan, dan sering-seringlah berdoa. Insya Allah kamu pasti akan sukses. Hidup kita ini indah, jadi jangan sia-siakan. Karena sedetik pun kita berada di dunia ini, itulah namanya kehidupan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya ceramah ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, singgah dulu ke Pariaman. Bagus tidaknya ceramah saya ini, yang penting bisa menambah pengalaman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.